Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan Mas Fuad yang saya banggakan, seperti pada kegiatan kuliah kita di kelas dan pada kegiatan visiting lecture sebelumnya, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mas Fuad. Masih seragaman ini sepertinya ya. Sepertinya masih di kantor. Ya, ya. Jadi teman-teman, ini salah satu anggota DPRD Kota Malang yang Allah beliau ini sangat berkomitmen di bidang kepemudaan ya. Mas Fuad ini aktif di KNPI, juga merupakan ketua Garuda Keadilan Jawa Timur. Jadi di kepemudaan beliau aktif sekali, sehingga menurut saya sangat cocok dengan adik-adik mahasiswa yang berjiwa Gen Z ya. Adik-adik ini sudah Gen Z, bukan lagi milenial. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita dari Mas Fuad. Nah, sebenarnya kalau di ruang-ruang seperti ini manggilnya kan Pak ya, karena sudah nge-branding duluan namanya Mas Fuad di IG, jadi ya kita panggil bareng-bareng Mas Fuad gitu ya. Nah, dapat salam dari Bu Ika Ningtyas, ya, teman S3 saya, dosen saya. Katanya, oh ini adik ipar saya, adik gitu. Oh ya siap, gitu. Nanti kita kolaborasi, kata Bu Ika Ningtyas. Kapan lalu di grup mahasiswa S3. Nah, adik-adik mahasiswa nanti seperti pada sitting lecturer sebelumnya ya, nanti silahkan bertanya kalau memang ada yang ditanyakan, dan ketua kelas boleh saya minta bantuan untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dari yang bertanya itu masing-masing, kemudian nanti di akhir acara di resume dan dijapri ke saya, ketua kelasnya ya. Minta tolong. Nah, tanpa berpanjang lebar, nanti kita akan belajar banyak tentang partai politik dari Mas Fuad ini ya. 30 sampai 45 menit lah. Nah, jadi nanti sambil tanya jawab juga boleh. Tentang apa itu partai politik, terus kemudian peran pemuda dalam perpolitikan nasional, terutama fungsinya ya, karena partai politik itu ada fungsi edukasi. Kalau baca bukunya Miriam Budiharjo ya, dasar-dasar ilmu politik itu. Nah, monggo waktu dan layar saya berikan ke Mas Fuad. Halo? Teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Mas Fuad sepertinya agak ada kendala nih di jaringan ya? Ya, Belum ya. Oke. Mas. Oke, sip. Sudah. Sudah. Jadi, monggo Mas, sharing-sharingnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Solahuddin Al-Fatih selaku dosen pengampu hukum tata negara, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini saya bangga, bersenang, bahagia bisa bertemu dengan adik-adik calon pemimpin masa depan ya, yang berbahagia. Mudah-mudahan sehat semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani beliau sebagai seorang manusia yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa juga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insya Allah. Ketiga kalinya saya ingin ucapkan terima kasih kepada
Bapak Solahuddin Al-Fatih yang telah memberikan kepercayaan saya untuk bisa berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa terkait dengan ada apa dengan partai politik, ya. Suara saya kedengaran ya? Dengar Mas, mantap, jernih. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini kita bisa memanfaatkan dengan baik untuk memahami bagaimana kemudian partai politik di Indonesia itu berkembang, ya, sampai akhirnya menjadi pilar demokrasi di Indonesia, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang kita berada di alam demokrasi, ya, yang mana teman-teman juga sudah tahu dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi kita berada di alam demokrasi, dan kemudian yang kita ketahui dari alam demokrasi ini adalah ada pilar demokrasinya, ya. Ada pilar demokrasinya yang menurut kami ini adalah partai politik, ya. Partai politik inilah yang kemudian berubah menjadi sebuah lembaga masyarakat yang diakui oleh negara, yang itu bisa memberikan memberikan masukan, memberikan poin-poin bagaimana kemudian kita bisa mengatur manusia, ya, dan mengatur pemerintahan dan negara, kira-kira seperti itu, ya. Jadi menurut Aristoteles itu kan politik itu apa ya, usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, ya. Jadi politik itu ya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan negara, ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengatur, ya, dan bisa memberikan yang terbaik untuk manusia atau masyarakat, atau bahasa kita rakyat, ya kan. Jadi bahkan apalagi namanya politik ini, kalau menurut kami yang belajar di seorang muslim itu, politik ini siasat, ya, bersiasat, ya, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kemudian kita melakukan proses-proses politik, maka ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan yang dulunya merasa kita tidak mungkin, kemudian menjadi mungkin. Bahkan saya masih ingat betul itu ketika saya SD, di zaman Orde Baru, PNS itu tidak boleh menggunakan identitas muslim, ya. Dulu nggak bisa, kalau mau jadi PNS buka jilbab loh, ya, dulu. Nah, ketika era reformasi 98, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang aktif di partai politik, bahkan memiliki ciri-ciri khas yang bagus itu kan, akhirnya mengusulkan tidak apa-apa ketika ada PNS menggunakan jilbab, dan akhirnya sekarang tidak ada masalah gitu kan. Nah, jadi ini politik. Nah, partai politik berbagai macam bermacam-macam, ya. Ada yang nasionalis, ada yang religius, ada yang nasionalis religius, itu kan. Ada yang ya bermacam-macam, ya. Nasionalis, religius, kemudian ya sebutlah misalnya ada PDIP dengan nasionalismenya, ya, dengan kebangsaannya misalnya. Kemudian ada Golkar yang model-model dia birokrat ini, ya, partai birokrat itu. Kemudian ada P3 yang mewakili umat Islam, yang dulu kita kenal hanya 3, sekarang sudah menjelma menjadi
luar biasa partai politik ini. Bahkan kemarin terakhir KPU terbaru yang terpilih kemarin itu menyampaikan bahwa ada 57 partai politik yang monggo silahkan untuk mengikuti pesta demokrasi yang akan dihelat di 2024. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa tentang ini misalnya fungsi politik ya. Nanti saya akan sharing juga dengan pengalaman saya. Jadi memang fungsi politik itu memang menurut para pakar yang kami baca itu, ternyata politik ini merumuskan kepentingan, ya kan? Kepentingan kelompok, kepentingan masyarakat itu kan. Bahkan ada yang misalnya mohon maaf LGBT itu juga ada yang ada aktivitas politik yang mendukung tentang LGBT misalnya atau apalah ya, merumuskan kepentingan ya kan, kemudian memadukan kepentingan bagaimana agar ada kolaborasi ya, win-win solution gitu. Jadi politik ini itu tadi dari seni tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan ketika ada pengusaha itu kemarin itu kami lihat karena dia kayaknya orang-orang politik, usaha-usahanya ini diselesaikan dengan cara-cara politik gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, fungsi politik juga ini apa ya? Kita bisa membuat kebijakan, kita bisa menerapkan kebijakan, ya, dan kita bisa mengawasi pelaksanaan kebijakan. Makanya kemudian saya melihat ketika saya di DPRD, yang orang bilang kami ini adalah seorang politisi ya, politisi itu ternyata fungsi kami ini ada 3, ya. Pertama, kami diamanatkan untuk menjalankan fungsi legislasi. Ya, legislasi. Legislasi ini kita membuat regulasi. Atau biasa yang kita kenal kalau di kabupaten kota itu namanya perda. Ya. Mungkin tahu nih hukum tata negara. Jadi produk hukum yang ada di daerah itu ada yang namanya perda, peraturan daerah, yang mana ini adalah aturan yang disepakati oleh antara DPRD dengan kepala daerah, ya. Kalau di tingkat pusat itu antara presiden dengan DPR, namanya undang-undang, ya. Yang biasa kita bahas itu tentang yang viral itu kan ya undang-undang Omnibus Law itu kan keren itu. Jadi luar biasa kita dengan masyarakat, kita berikan informasi secepatnya dan alhamdulillah responnya luar biasa karena ini ada kepentingan-kepentingan yang berpihak kepada satu kelompok, ya, dan merugikan di kelompok lain, ya kan. Misalnya kita ambil buruh dengan pengusaha, ya kan, itu terlalu mengeksploitasi buruh dan menguntungkan misalnya para pengusaha. Nah, jadi kami yang di DPRD ini yang notabene adalah seorang politisi, yang notabene adalah seorang kader partai politik, atau bahasa kerennya Ibu Megawati petugas partai katanya kan, ya. Ini berfungsi untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan di daerah, di provinsi maupun di pusat, ya. Jadi kami berasal dari partai politik dan fungsinya itu hanya 3, ya. Jadi yang pertama itu legislasi, kemudian yang kedua adalah fungsi kami tentang budgeting atau anggaran, ya. Di mana yang teman-teman tahu bahwa anggaran yang dibahas oleh DPRD atau DPR dengan pemerintah itu berbentuk APBD, ya. Anggaran
pendapatan, belanja daerah. Jadi di sanalah kemudian ada dokumen yang itu berkaitan dengan anggaran yang tugasnya adalah menyelenggarakan pemerintahan, ya. Ada dana pendidikan yang mungkin teman-teman mahasiswa saya sama Al-Fatih ini mesti ingat bahwa ada amanat konstitusi yang misalnya mengamanatkan 20% APBD atau APBN itu harus dialokasikan untuk bidang pendidikan, ya kan? Nah, ini kesepakatan kita. Bahkan kami yang seorang politisi itu akan melihat betul, oh ini kok pemerintahnya hanya menganggarkan 15% dari total APBD, ya kan? Nah, ini yang biasa kami apalagi namanya mencari win-win solution, ya, memadukan kepentingan kami ini untuk masyarakat. Jadi jangan juga eksekutif itu membuat aturan seenaknya gitu kan. Jadi kalau di Malang ini dari total APBD 2,1 sampai 2,5 triliun itu ada sekitar 500 sampai 600 miliar untuk bidang pendidikan. Ya. Jadi ada fungsi legislasi kami, kemudian ada fungsi budgeting, dan yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Nah, inilah yang pengawasan yang biasa kita kenal dengan sidak atau kunjungan lapangan atau belusuan, yang biasanya kami melihat kejadian-kejadian yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyelenggara atau pemerintah, ya. Jadi hari ini misalnya teman-teman ini kan di Malang semuanya, ya. Lihat Malang ini sedikit-sedikit banjir, ya. Kami sidak, ternyata ada Pak program kami namanya gas. Nah, kami catat itu gas ini berapa anggarannya, ngapain aja, ternyata tidak efektif. Kami lihat ini kasihan loh, kota Malang ini kota pendidikan tapi kota banjir sekarang, ya. 1-2 jam sudah banjir. Nah, ini yang tidak kalah penting, adik-adikku sekalian, terkait dengan peran mahasiswa dalam perpolitikan nasional. Jadi kita ini melihat kondisi negara kita itu dari beberapa tahun perkembangan negara kita ini luar biasa perubahannya, ya. Sekarang dulu itu sebelum reformasi ada yang namanya Orde Baru. Sebelum Orde Baru itu ada yang namanya Orde Lama, ya. Dan itu luar biasa perubahannya gitu kan. Dan bahkan yang sangat monumental, yang saya juga saat itu berumur sekitar 18 tahun atau berapa, saya masih SMP kelas 1. Saya masih ingat 98 itu ternyata ada kejadian sejarah, peristiwa yang luar biasa, yaitu reformasi 1998, yang mana ini adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan, bahwa anak muda, bahwa mahasiswa itu bisa menggulingkan sebuah rezim yang sudah sekitar 30 tahun berkuasa, yang penuh dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya. Jadi mahasiswa yang saat itu senior-senior saya itu bercerita bahwa mereka menyadari bahwa mereka ini adalah agent of control, itu kan, ya, agent of change, ya. Jadi 98 itu ditandai dengan krisis
ekonomi, ya, ada penjarahan besar-besaran, ada peristiwa yang luar biasa, bahkan orang Cina itu terpinggirkan saat itu, ya. Ini kondisi sosial kita, masyarakat kita luar biasa, tidak bisa terkontrol dengan baik, ya. Asing luar biasa, masyarakatnya, waduh, itu di Jakarta itu. Nah, sehingga di tahun 98 ini, tepatnya di bulan Mei, itu ada demo besar-besaran, mulai dari Sumatera, ya, di Jawa Timur ini semua mahasiswa itu berdatangan ke mana lagi namanya, ke Jakarta, menduduki DPR MPR itu di Senayan, dan akhirnya Soeharto rela untuk turun dari kursi presiden. Jadi ini adalah salah satu yang menurut saya peran mahasiswa yang luar biasa. Dia bisa menjadi agent of control dan menjadi agent of change. Kenapa? Karena memang mahasiswa ini dia berada di apa lagi namanya? Dia ini orang-orang terdidik gitu, ya. Orang-orang terpelajar, orang-orang yang paham. Ya. Jadi kalau kita lihat strata masyarakat, dia ini ya middle class, ya. Dia ini orang-orang yang mudah dia bisa berubah, ya. Dia tidak kolot, ya, dan bisa memberi perubahan di sekitarnya. Jadi ini sangat penting menurut saya, bahwa peran mahasiswa itu di dalam perpolitikan nasional sangat sangat luar biasa pengaruhnya jika, ya, mahasiswa ini bisa melakukan konsolidasi dengan baik, mobilisasi yang baik, dan bisa memahami bagaimana kemudian negara ini berjalan, gitu kan. Dan ya yang kita tahu bahwa mahasiswa ini adalah yang memang menjadi jembatan antara mahasiswa, antara masyarakat dengan pemerintah, yang bisa memberikan pendidikan politik dengan baik kepada masyarakat. Yaitu dia middle class ini. Jadi mahasiswa, bahkan menurut saya mahasiswa ini harusnya, ya, adalah calon-calon politisi, ya, atau calon-calon pemimpin masa depan, ya kan? Kenapa? Karena dialah yang bisa menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini masyarakat kan heterogen, ada yang terdidik, ada yang tidak. Jadi dia yang mewakili, dan dia bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ini, yang bisa mengkomunikasikan aspirasi kepentingan masyarakat ini kepada pemerintah, ya. Sehingga saya melihat memang masa depan sebuah negara itu tergantung dari bagaimana kondisi mahasiswa atau pemuda saat ini, misalnya, ya, bahwa kalian-kalian inilah yang akan melanjutkan perjalanan dari negara kita, sebagaimana yang saya lihat bahwa orang-orang yang ada di DPR saat itu, pemimpin-pemimpin, ya, mereka adalah berasal dari mahasiswa-mahasiswa yang notabene aktif di dalam organisasi, aktif berdiskusi, aktif melihat atau berdiskusi tentang kebangsaan, gitu kan, tentang negara kita, bagaimana kita selalu mendiskusikan problematika yang ada di masyarakat, mulai dari problematika di ekonomi, kemudian di pembangunan sosial, pemberdayaan, dan sebagainya itu. Sehingga saya kira memang masa-masa muda ini, yang khususnya mahasiswa ini, memiliki peran yang sangat besar di dalam memajukan bangsa kita lewat dunia politik. Bahkan saya melihat bahwa masa depan negara kita ini bukan ada di meja akademisi, tetapi ada di meja politik, ya kan? Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua keputusan-keputusan besar di dalam memajukan sebuah bangsa, negara itu ada di meja politik, bukan di meja yang lain. Ya, sehingga saya kira
adik-adikku sekalian, penting rasanya kita memahami tentang politik dan partai politik, ya, sejarah-sejarahnya, bagaimana kemudian PDIP itu bisa menjadi partai yang besar dan kemudian berubah menjadi PDIP Perjuangan, kemudian pecah, ada lagi temannya yang sejenis namanya PNI dan lain sebagainya itu. Ada Partai Islam, ada PAN, ada PKS, ada lain sebagainya itu juga. Ada yang dia Islam, dia juga nasionalis seperti Demokrat, seperti PKB dan lain sebagainya itu. Nah, saya kira saya ingin banyak diskusi aja sama adik-adik sekalian tentang bagaimana kemudian partai politik ini ternyata memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa di masyarakat, ya. Jadi partai politik ini ternyata memiliki pengaruh besar di dalam mendidik atau mengajarkan masyarakat kita agar bisa memahami bagaimana pemerintahan itu bisa dijalankan oleh eksekutif atau kepala daerah atau yang presiden, gubernur dan lain sebagainya. Misalnya kami itu yang ada di Kota Malang misalnya, itu dari data KPU yang milih ternyata tidak banyak, ya. Partisipasinya masih di angka 30-40%, Mas Solahuddin, ya. Saya sendiri misalnya berangkat menjadi anggota dewan itu dengan suara, ya, masyarakat yang memilih saya itu sekitar 2.300-an, ya. Yang kalau misalnya saya nih yang dari PKS itu kami di Kota Malang yang bisa mendudukkan kadernya, wakilnya di Kota Malang itu ada 10 partai, ya. Jadi partai PDIP bisa mengantarkan anggotanya ada sekitar 11 orang, ya, atau kita bisa ngomong 11 kursi. Kemudian ada PKB dengan 6 kursi, 7 kursi dia. Jadi 7 kursi, kemudian ada PKS di 6 kursi, ya. PKS, kemudian ada Gerindra 5 kursi, Golkar 5 kursi, kemudian ada Demokrat 3 kursi, PAN 3 kursi, Perindo 1 kursi, PSI 1 kursi. Ya. Jadi ini adalah peserta pemilu yang berhak mendudukkan wakilnya di parlemen, ya. Nah, kami misalnya yang ada di Kota Malang, ya, atau Lowaru nih, di Tlogomas ini, Tlogomas dan sekitarnya itu dapil Lowaru, itu PDIP bisa mendapatkan suara sampai 22.000, ya. Itu kalau dikonversi menjadi kursi, hitungan Senlek itu mendapatkan 2 kursi. Kemudian ada lagi PKS. Nah, PKS ini kalau di Lowaru urutan kedua. Dia bisa mendapatkan suara atau amanah dari masyarakat ini sebanyak 14.944 orang, ya, masyarakat yang menitipkan suaranya ke PKS, dan ketika dikonversi menjadi kursi DPR dengan metode Senlek, dulu BPP, sekarang Senlek, itu juga 2 kursi. Kemudian ada PKB 1 kursi, Gerindra 1 kursi, Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, PSI 1 kursi. Nah, ini adalah cara-cara demokrasi, ya, ala-ala partai politik, bagaimana kemudian dia bisa mengantarkan kader-kadernya untuk menjadi wakil rakyat di parlemen, ya, khususnya di Kota Malang. Kalau di Malang ini kan penduduknya sekitar 800.000, ya. Penduduk yang
tidak KTP Malang yang beraktivitas di Malang itu ada sekitar kalau dari pagi sampai sore 1,6 juta, ya. Kalau malam sampai pagi yang nginap itu sekitar 1 juta, Pak. Ya. Uang yang dikelola oleh pemerintah kita lewat APBD itu ada sekitar 2,1 T itu, pendapatan asli kita ada sekitar 600 miliar, ya. Sisanya subsidi dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemudian warga miskin kita ada sekitar 38.000 nih warga miskin, ya. Yang akut itu yang tidak bisa ditolong sekitar 12 ribuan, ya. Luas Kota Malang ini sekitar 114 km persegi. Ya begitulah pengetahuannya seorang politisi, bagaimana kemudian dia bisa melihat, mengawasi penyelenggaraan pemerintah di Kota Malang, ya. Kalau kita lihat di selain partai politik itu memang ada lembaga-lembaga negara yang mendampinginya, ya kan, ada kejaksaan, ada kepolisian dan sebagainya, itu juga mengatur pemerintahan dan negara. Saya kira gitu Pak Solahuddin Al-Fatih, dosen. Cukup 30 menit ya saya. Oke. Mantap. Namanya presentasi. Nanti saya mohon izin saya sambil jalan karena ada kegiatan bukber dengan partai dalam skup kecil di Ranting. Ya memang seperti itu ya. Jadi kita keliling lihat mendengarkan aspirasi sambil terima kasih Mas. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, ini tadi teman-teman ya, cerita dari Mas Fuad, luar biasa sekali menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau, dan saya mengamini teman-teman memang betul bahwa fungsi atau peran akademisi itu kalau di ranah politik praktis dan penyusunan kebijakan itu tidak sestrategis anggota atau politisi gitu ya. Nah, jadi ini pengalaman saya saat jadi tenaga ahli di DPRD Kabupaten Mojokerto gitu ya. Nah, teori-teori saya yang saya pelajari selama bertahun-tahun kuliah itu ternyata tidak sepraktis kebutuhan di lapangan gitu ya. Jadi ketika dengar pendapat itu, wah kebutuhannya ini gitu ya. Kebutuhan tentang perda tentang kesejahteraan sosial ya. Jadi DPRD Kabupaten Mojokerto sedang menyusun itu sehingga diharapkan masyarakat dalam tanda kutip tadi ya yang kurang mampu atau miskin itu bisa mendapatkan bantuan melalui APBD baik kabupaten kota maupun provinsi. Nah, ini kalau kita belajar tentang welfare state gitu ya, teori negara kesejahteraan yang banyak panjang kali lebar itu nggak nyampe. Nah, jadi silakan tanpa saya kemudian membatasi cita-cita adik-adik ini, ya monggo kalau mau jadi politisi silahkan, mau jadi akademisi juga silahkan. Saling berbagi peran. Nah, gitu ya. Nah, di tengah-tengah kesibukannya Mas Fuad, monggo silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan tentang saya pengen jadi anggota partai Mas. Nah, misalkan atau wah saya pengen ini gitu. Kira-kira seperti apa gitu ya. Monggo. Silakan. Langsung saja open mic. Sudah ada 2 orang yang raise hand, monggo. Permisi Pak, saya mau langsung tanya ke Mas Fuadnya, boleh? Ya, boleh. Silakan. Mas Fuad masih ada kan ya? Kok kayaknya nggak ada ya? Monggo. Ya, ada Sambi, silakan. Monggo Mas. Tadi maaf Pak, kalau nggak salah tadi saya dengar Mas Fuad ini juga sebagai anggota KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya, kalau saya tidak salah. Nah. Iya. Yang saya tahu soal KNPI pertama saya pengantarnya adalah saya tahu KNPI itu kalau nggak salah dibentuk tahun 70-an ya, pada saat ada demonstrasi besar penolakan Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Dan di situ beberapa pemuda mahasiswa melakukan demonstrasi kan ke jalan yang dimana saat itu ada sentimen antar jenderal antara kalau nggak salah Sumitro dan Ali Murtopo saat itu. Dan di situ ternyata sudah ada bukti empirisnya bahwa
Ali Murtopo melakukan politik divide et impera ya, atau kalau nggak salah politik adu domba, di mana saat itu ada sentimen Ali Murtopo yang ingin menunjukkan bahwa Sumitro saat itu tidak bisa menjaga Kaptip gitu ya, karena sebagai komandan gitu. Terus kemudian setelah panjang dibentuklah KNPI, dan sekarang Mas Fuad ya, saya manggilnya Mas Fuad ya atau Bapak. Mas Fuad Mas aja, aja. Mas Fuad. Nah, ya. Mas Fuad Mas kan Fuad ya. saat ini sebagai kader partai PKS ya tadi, yang dimana hari ini kalau saya nggak salah dengar juga seorang politisi Fahri Hamzah itu mengatakan bahwa ya memang PKS ini adalah partai yang konservatif gitu. Tapi kalau misalnya konservatif terlalu ke kanan, saya akan tarik ke tengah lagi biar moderat gitu. Dan di situ saya bingung sebenarnya PKS ini arahnya kemana gitu kan. Dan sebagai kader partai saat ini saya melihat partai-partai di Indonesia hari ini tuh tidak ada yang progresif gitu. Maksud saya seperti jelas arahnya mau kemana gitu kan. Kalau misalnya dulu kan jelas partai yang besar di Indonesia ada yang partai buruh, sosialis, kemudian ada yang liberal, demokratis gitu kan. Nah sekarang nih di Indonesia kayak saya ngeliat bingung arahnya kemana. Justru terpecah belah gitu kan. Ada yang partainya nasionalis, tapi di dalamnya lagi ada yang ultranasional, lebih ultranasionalis lagi, atau mungkin internasionale gitu kan. Yang saya mau tanyakan adalah Mas Fuad ini kan di komisi berapa sih Mas kalau boleh tahu? Sekarang di Komisi D. Komisi D. Itu memiliki Pendidikan fungsi dan apa ya? Kesejahteraan. Pendidikan dan kesejahteraan ya. Nah, menurut Mas Fuad hari ini tuh pendidikan apakah sudah merata sih Mas di Indonesia, dan apa ya? Kalau misalnya kita lihat hari ini pendidikan tuh sangat masih apa ya? Belum bebas saya lihat, saya rasa gitu kan. Dan fungsi-fungsi Mas Fuad ini apakah sudah dijalankan dengan benar dan bijak gitulah menurut saya. Dan saya mau tanya sebagai kader partai juga, Mas Fuad ini apakah sepakat gitu dengan narasi publik yang disampaikan bahwa memang PKS adalah partainya Mas sendiri ya. PKS ini adalah partai yang benar gitu, konservatif, dan kalau misalnya konservatif ya konservatif yang seperti apa gitu Mas Fuad. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Keren sekali ya sejarahnya tadi disampaikan. Langsung dijawab atau ditampung dulu Mas Fuad? Ditampung dulu aja. Oke, ditampung dulu. Monggo yang raise hand selanjutnya. Mas siapa nih? Baik Pak, terima kasih. Nama saya Rio, saya dari kelas F. Pertanyaan saya juga langsung kepada Mas Fuad. Tadi disampaikan bahwa seharusnya partai politik itu melindungi kepentingan masyarakat. Tapi Pak, rasa-rasanya partai politik sekarang seringkali melindungi kepentingan ketua umum parpolnya. Mengutip data dari Kompas tahun 2018, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditahan KPK akibat kasus suap pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015. Dan lebih banyak dari itu, tidak hanya di Kota Malang, banyak juga terdapat kasus-kasus seperti itu di berbagai daerah di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana sih Mas Fuad dapat mempertahankan idealismenya dan prinsip-prinsip kejujurannya untuk melindungi kepentingan rakyat di tengah lingkungan yang dalam tanda kutip begitu kotornya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi ya Mas Fuad, ini ditampung 3 sekaligus nih. Nah, di lower hand Mas, kita satu lagi, monggo. Yang terakhir ini sesi pertama nih, monggo. Halo, di unmute dulu. Iya Pak. Oke, silakan Mas. Halo Pak. Iya, silakan Mas, monggo. Ditanyakan. Baik. Saya ingin bertanya, kita tahu bahwa partai-partai besar ini kebanyakan di dalamnya masih sangat kebijakan partainya masih sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang masih berpikiran old mind seperti itu Pak, masih berpikiran kuno. Dan ya salah satu penyebabnya karena banyak anggotanya ini petinggi-petingginya masih dalam usia-usia yang sudah dikatakan sudah sudah old, sudah tua seperti itu Pak. Jadi anak muda di dalamnya ini masih sangat sedikit sekali yang mengambil peran, mengambil kebijakan tentang partai politik ini. Jadi bagaimana sih
kiranya partai politik ini supaya arah kebijakan partai politiknya tidak kaku gitu ya mungkin. Tidak kaku, tidak banyak dipengaruhi oleh para petinggi-petinggi partai yang berpikiran kuno seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. J. Mas Fuad, ini ada 3 pertanyaan ya. Nah, tadi yang pertama tentang peran Komisi D dan sebagainya, tentang pendidikan. Kemudian yang kedua tentang menjaga idealisme. Dan yang terakhir, gimana nih agar partai-partai sekarang itu gak berpikiran kuno. Apakah rebranding kayak, PKS baru rebranding logo nih. Apakah itu salah satu cara PKS untuk memiliki nafas milenial Gen Z atau seperti apa? Monggo, waktu dan layar saya berikan ke Mas Fuad. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mas siapa tadi yang pertama itu? Yang pertama Mas siapa ya? Tadi nggak ada yang perkenalan soalnya Mas. Saya Arsi Ardivia, Pak. Ya, Aditya. Terima kasih Mas Aditya. Saya awalnya itu di Komisi C, Mas, di pembangunan. Alhamdulillah bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mengawal pembangunan di Jembatan Kedung Kandang dan Jembatan Tlogomas itu yang sampingnya UMM ya. Saya barusan kemarin di 1 bulan yang lalu mungkin ya, tepatnya 2,5 tahun saya berada di Dewan, itu digeser menjadi sekretaris Komisi D, masalah pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Saya memang melihat bahwa secara umum negara kita ini belum memiliki platform pendidikan yang benar-benar bisa menghasilkan sebuah output yang luar biasa atau menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas, gitu kan. Tetapi saya kira hari ini kita misalnya sudah memiliki komitmen ya di aktivitas politik kami di Dewan itu adalah bagaimana agar anggaran untuk pendidikan itu benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang kita, yaitu 20%. Ya. Karena sebelumnya anggaran untuk pendidikan itu tidak banyak gitu. Bisa dilihat dari bagaimana kita bisa menghargai seorang guru atau dosen atau tenaga pendidik. Dulu kita tidak punya yang namanya sertifikasi, ya. Dulu kita tidak ada yang namanya BOSDA, bantuan operasional sekolah, itu untuk negeri maupun swasta, dan sekarang sudah luar biasa. Bahkan kita juga banyak mempermudah untuk bisa bagaimana mereka tenaga pendidik itu menjadi seorang PNS misalnya. Ya, ini sudah dimudahkan luar biasa sih. Mungkin yang saya rasakan di Kota Malang, bahkan kemarin kami itu misalnya melihat ada kuota untuk pengangkatan PNS itu sekitar 12.000 orang, ya, baru terserap 9.000 dan baru di SK-kan 600 orang, ya kan? Nah ini kuotanya sudah luar biasa gitu loh untuk mereka para pendidik yang bisa mendidik calon-calon pemimpin bangsa ya, guru-guru itu. Jadi kami melihat ini sudah on the track ya, apalagi dengan adanya Mas Menteri Nadiem Makarim yang ternyata ingin mempercepat melakukan akselerasi di bidang pendidikan, ya kan, dengan kampus merdekanya, dan juga ada julukan
sekolah penggerak dan lain sebagainya itu, ini sudah luar biasa perhatian pemerintah untuk pendidikan. Ini secara umum ya Mas ya. Jadi kenapa? Karena kebijakannya sudah mengarah kepada lebih baik dari kemarin-kemarin. Kemudian secara anggaran juga sudah luar biasa. Bahkan secara implementasi di lapangan juga sudah lebih baik karena sudah banyak menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak pesimis atau optimis bahwa ke depan dengan sistem atau konsep pendidikan kita ke depan ini semakin lama semakin disempurnakan dan bisa menghasilkan orang-orang yang luar biasa seperti Elon Musk, seperti Mark lagi pendiri Facebook dan lain sebagainya. Dan saya melihat banyak anak-anak muda yang luar biasa bagus. Nah itu saya yang di Komisi D perannya seperti itu Mas. Jadi memang kami juga mengawal bagaimana kemudian agar dunia pendidikan ini yang kebetulan kita di Kota Malang ini adalah kota pendidikan itu bisa berkontribusi banyak menjadikan Kota Malang ini lebih berkualitas ya, lebih berkualitas seperti itu. Bahkan kita minta para mahasiswa-mahasiswa ini untuk bisa membantu menyampaikan informasi atau program yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga idealisme, ya, menjaga idealisme di tengah era disruption atau hiruk pikuk orang kepentingan pragmatis dan lain sebagainya itu ya dengan cara kami mempelajari Mas. Saya ini meluangkan waktu untuk ya belajar ya walaupun tidak belajar secara khusus ya. Jadi saya ini banyak turun ya alhamdulillah ke masyarakat melihat bagaimana kemudian mereka ini harus diperjuangkan terutama kaum-kaum yang terpinggirkan atau masyarakat miskin kita dan ya menjaga pergaulan itu, menjaga pergaulan ya karena kami wakil rakyat ya tidak banyak kumpul-kumpul dengan para elit ya. Ya kami menjaga dengan sering-sering turun bersilaturahim dengan masyarakat karena kami ingin merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya yang berada di masyarakat berpenghasilan rendah misalnya masyarakat miskin dan lain sebagainya itu. Bahkan sekarang ini kami getol mengupayakan bahwa layanan dasar pemerintah itu di bidang kesehatan kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Malang misalnya itu menjadi atau mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS dan kami ingin mereka jangan ragu-ragu karena ada program pemerintah di bidang kesehatan yang itu dibiayai oleh pemerintah. Artinya pemerintah membayari iuran ya premi mereka di asuransi kesehatan yang kita kenal dengan BPJS atau istilahnya di sini bantuan penerima iuran Mas ya. Karena kami merasakan bahwa biaya kesehatan itu sangat mahal ya. Coba tadi ini saya dengan teman misalnya mengadvokasi masyarakat di Sukun ya yang anaknya sakit kemudian tidak punya BPJS ya. Kemudian kami kawal mereka terdaftar di BPJS dan menjadi penerima bantuan iuran. Bahkan tadi itu sempat hampir karena
tagihannya keluar 1,6 karena terlambat daftar PBI-nya. Tapi saya bilang sama kepala dinas, sama direktur BPJS, kemudian sama siapa lagi namanya, pihak rumah sakit itu untuk benar-benar ayo kita tolong sama-sama, kita kerjasama, kita sama-sama kerja gitu kan. Kemana tuh? Ambil. Oh ya, kita sama-sama ini nolong masyarakat kita ya kan. Dan akhirnya tadi per jam 2 mungkin saya ditelepon oleh pihak rumah sakit, Pak, alhamdulillah klaim saudara A ini si Fulan bisa terklaim oleh BPJS sebanyak 1,3 juta ya. Harusnya itu 2 juta ya. 2 juta, kemudian saya press lagi menjadi 1,7, turun lagi 1,3, dan terakhir alhamdulillah bebas itu kan. Dan tadi juga baru ditelepon kalau Pak, terima kasih banyak karena kami tidak menjadi membayar iuran klaim kesehatan itu. Nah, ini salah satu upaya kami untuk membantu masyarakat. Kemudian yang terakhir ini masalah partai politik ya. Kalau teman-teman tahu memang secara sejarah ya memang PKS ini ya kelihatan konservatif ya. Dulu partainya partai bergambarkan Ka'bah ya kan. Ya, ada bulan sabit, tengahnya ada padi gitu kan yang melambangkan kesejahteraan. Kemudian semakin lama semakin bertransformasi menjadi partai yang ingin sesuai dengan zamannya. Kami punya Gamal Albin Said ya kan. Kami punya beberapa tokoh-tokoh muda yang akhirnya bisa luar biasa. Bahkan saya ingin sampaikan bahwa Fahri Hamzah itu adalah produknya PKS gitu kan. Walaupun saat ini sudah pindah misalnya ke partai lain, tapi secara mindset berpikir, ya begitulah cara kami memahami negara ini gitu ya, bahwa ada peran legislatif, eksekutif, yudikatif. Kami punya kader yang tidak konservatif seperti Gubernur NTB yang ternyata juga luar biasa programnya mengirimkan 500 mahasiswa ke luar negeri untuk menjadi dokter ya, menjadi magister ya, dan itu beasiswa ya. Dan kami melihat bahwa masa depan negara kita ini ada di anak muda dan kita ingin memahami bahwa politik ini adalah sarana kita untuk mencapai sebuah kebaikan. Terkait dengan orang-orang tua kita, ya inilah adalah proses ya, ada generasi Z, ada generasi Y dan lain sebagainya. Itu saya kira lambat laun akan berpikir secara rasional dan berpikir politik juga sudah tidak dulu. Dulu itu partai politik itu diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang baik, not well educated ya. Mereka tidak terdidik karena kita memang dulu demokrasi ya, one man one vote. Jadi suaranya kiai, suaranya profesor, suaranya. Jadi siapapun ketika dia memiliki suara banyak, dia terpilih, dia menjadi DPR, dia mengelola dan akhirnya mencitrakan negara kita yang tidak bisa diatur dengan baik, hanya pragmatis dan lain sebagainya. Sekarang saya melihat partai politik sekarang sudah ya memang ada kepentingan golongannya, tetapi sekarang sudah berusaha bagaimana mencari simpati kepada masyarakat, bahkan peduli dengan mereka. Jadi sekarang dulu misalnya hanya ada satu partai wong cilik. Sekarang sudah tidak. Semua partai politik menjadi partai wong cilik. Partai yang memang memperhatikan nasib-nasib rakyat kecil, ya, masyarakat miskin dan lain sebagainya. Mereka berusaha
berkomitmen bagaimana bisa melayani dengan baik. Kalaupun ada yang salah, ya itu hanya oknum, ya, tidak bisa dijadikan tidak untuk diambil tidak perlu inilah, tidak perlu diambil yang begitu-begitu. Jadi ambil yang baiklah di politik, karena saya kira politik ini adalah sebuah sebuah kebaikan menurut saya, ya. Jadi kita harus paham tentang politik. Nah, untuk Indonesia, saya berharap orang-orang yang masuk di partai politik adalah orang-orang yang punya pendidikan, latar belakang pendidikan yang baik, yang memiliki paradigma yang baik, bagaimana kemudian kita bisa mengurus negara ini dengan baik. Karena sejatinya tugas kita bersama adalah bagaimana bisa membangun sebuah negara yang sejahtera, ya, di mana mereka bisa menerapkan Pancasila misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bisa meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Ya, kemudian semuanya itu 5 butir Pancasila. Jadi itu saya kira menjadi poin kita, bagaimana kita bisa menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Saya kira begitu ya, Terima Pak kasih, Salahuddin Mas Fuad. Al-Fatih. Luar biasa, teman-teman. Kita doakan ya, Mas Fuad tetap sehat, tetap berkah ya. Mas Fuad ini lulusan S2 ya, insya Allah bentar lagi S3 nih. Temennya sudah S3 ya di VIA ya, Mas Ahdiat belum. Nah, kita doakan. Jadi memang Alek ya, anggota legislatif kita sekarang itu pinter-pinter teman-teman ya. Ini ayo teman-teman lulus S1, lulus S2, nanti jadi anggota legislatif biar ada modalnya, gitu kan? Biar ada kecerdasan bawaan. Oke, terima kasih, barakallahu fikum. Sudah tidak ada yang resen juga. Silakan Mas bisa melanjutkan agendanya. Ini Allah yang balas deh. Jadi teman-teman, saya nggak mengeluarkan sepeser uang pun untuk ganti kuotanya Mas Fuad, untuk ganti waktunya Mas Fuad. Ini luar biasa. Semoga Allah lah yang mengganti yang lebih banyak. Saya juga ada buka puasa bersama Mas di rumah, jadi beberapa mau datang ini. Jadi sama-sama sibuk ya, tapi lebih sibukan Mas Fatih. Kita akhiri teman-teman sesi visiting lecturer yang serial partai politik ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.